Halo, jumpa lagi dengan saya Yunita di Apa Kata Hati Yunita. Nah, seperti biasa, sebelum mulainya kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saudara-saudaraku yang terkasih. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cinta kasih, salam damai sejahtera, salam rahayu, salam kebijaksanaan. Nah, senang sekali jumpa lagi dengan teman-teman di Apa Kata Hati Yunita. Dan saya di malam hari ini ingin ngobrol santai dengan teman-teman semua. Nah, ini bagian part 3 saya di ngobrol santai bareng Yunita. Nah, kemarin itu yang sudah upload di part 2, part 1 dan part 2-nya. Nah, tentang kehidupan tiang termasuk juga pendidikan formal dan non formal. Dan sedikit bercerita tentang pendidikan formalnya, kita mendapatkan tentang pembelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Pada saat saya sekolah saya dapat itu, tapi entahlah sekarang apa masih ada pembelajaran itu. Dan itu pembelajaran itu sangat saya sukai sekali karena belajar tentang sila-sila yang ada di Pancasila itu. Dan kita ketahui bahwa Pancasila adalah merupakan dasar dari negara Indonesia dan juga merupakan sumber dari segala sumber hukum selain Undang-Undang Dasar 45 dan GBHN ya. Dan Pancasila ini saya sangat kagum sekali dan saya sangat bangga sekali karena para pendahulu kita itu merancang membuat sila-sila dari Pancasila ini sangat luar biasa sekali. Nah, tentunya juga mereka mendapatkan nilai-nilai dari Pancasila ini adalah dari ajaran leluhur kita ya. Dan itu juga sangat luar biasa sekali di Indonesia ini, ajarannya yang satu-satunya, tidak ada lagi di dunia ya. Pembelajaran yang seperti ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita dapat mau mempelajari makna-makna yang ada di sila-sila ini sangat luar biasa sekali ya. Selain juga bisa mempersatukan negara Indonesia, dan negara Indonesia terbukti masih berdiri sampai sekarang ini karena kesaktian Pancasila itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan saya sangat bangga sekali karena kita ada Pancasila di Indonesia ini. Nah, Pancasila juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita menghormati antara satu dengan yang lainnya ya, karena kita di Indonesia kan ada banyak sekali pulau-pulau dan kita juga terdiri dari beraneka ragam ya, bahasa juga adat istiadatnya kita dan juga budayanya kita ya, dan itu kita sangat hormati budaya-budayanya kita, adat istiadatnya kita, dan itu juga merupakan kekayaan dari Indonesia. Nah, selain kekayaan materi yang lainnya yang dimiliki Indonesia. Nah, oleh karenanya kenapa saya juga mengungkapkan di sini, dari sini juga kita ada hubungannya dengan diri tiang sendiri ya, tentang pengungkapan diri tiang sendiri, bahwasannya tiang itu dari kecil tiang sudah mengenal agama tiang sendiri, agama Hindu, dan kita juga berbaur dengan agama yang lainnya dan saling menghormati. Nah, di samping itu dan kenapa tiang berbicara seperti ini, karena apabila nanti tiang mengungkapkan sesuatu agar bisa kita juga memahami kenapa terjadi begitu seperti itu, dan kita harus menghormati juga setiap agama yang dipilih dan kemudian yang dipeluk oleh setiap warga negara Indonesia. Dan kita tahu bahwa ketika kita menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, dan kita akan hidup damai di Indonesia ini ya. Dan tentunya juga setiap agama yang ada yang kita kenal ini adalah agama yang satu, yaitu pembelajarannya ya juga kita dapatkan dari Tuhan ya, dari kuasa Tuhan ya, berupa firman atau apapun itu yang ada di setiap kitab agama masing-masing ya.
dan kita sangat bersyukur hal itu. Dan saya ingin mengungkapkan di sini ketika saya ada di pasar seni, ya setelah saya di hotel, saya kan di pasar seni sampai sekarang pun saya masih di sana. Dan pengalaman saya pada waktu dulu, waktu anak saya masih kecil, ini umur 5 mau 6 tahun, itu saya kedatangan customer gitu ya, pembeli gitu yang membeli oleh-oleh Bali di tempat saya. Dan pada saat itu saya masih di Arshop nomor 7A, dan adalah 3 ibu-ibu yang datang, dan ternyata salah satunya adalah seorang pendeta. Nah, pendeta ini ketika kita berbincang-bincang dan akhirnya beliau, karena beliau mempunyai artinya apa namanya, dikasih kelebihan oleh Tuhan untuk bisa melihat gitu dan berbicara dengan Roh Kudus, akhirnya beliau mengatakan bahwa saya itu adalah orang pilihan. Tapi pada saat itu saya tidak mengerti apa itu gitulah. Sudah dipanggil sama Tuhan Yesus, dan saya juga dibilang bahwa saya adalah anak pilihan seperti itu ya. Dan saya mengabaikan, karena saya tidak mengerti, saya mengabaikan pada saat itu. Dan beliau pun bilang bahwa nanti lihat saja, nantinya Tuhan Yesus akan sudah dekat waktunya beliau akan datang lagi. Dan lihat nanti 20 tahun ke depan gitu. Pada saat itu anak saya umur umur berapa ya, 5 mau 6 tahun, dan sekarang dia sudah 26 tahun ya. Dan memang ternyata terbukti apa yang dikatakan oleh pendeta yang saya ketemu pada saat saya jualan di pasar seni itu. Nah, bukan itu saja, ada sekelompok dari anak-anak muda dari Amerika ya. Saya lupa, entah itu dari Texas apa California. Nah, saya juga bertemu di pasar seni, dan mereka juga mengatakan bahwa saya adalah kami berbincang-bincang, sempat berbincang-bincang di toko, dan dia juga mengatakan bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan Yesus seperti itu. Tapi saya juga mengabaikannya. Nah, karena saya ini dari kecil ini sudah mengenal agama saya adalah agama Hindu gitu, dan sampai tua pun saya beragama Hindu. Nah, belajar tentang agama Hindu, saya belum pernah belajar tentang agama Kristen, tetapi itulah yang Tiang dapatkan ya pada pengalaman Tiang. Dan ketika Tiang mengalami sakit juga, saya mengalami pernah sakit saraf kejepit, dan saya juga mendapatkan kesembuhan. Dan kesembuhan itu sungguh ajaib saya dapatkan ketika saya memanggil nama beliau, nama Tuhanku Yesus, untuk bisa menyembuhkan saya. Dan saya terus terang aja, saya lama sekali di atas tempat tidur karena saya menderita saraf kejepit ini ya. Dan pada saat itu suami saya masih hidup, suami saya yang merawat saya, dan juga kakak saya yang membantu, yang mencarikan terapis dan untuk untuk alat-alat pemanas itu, biar rasa sakitnya bisa berkurang. Tetapi malahan saya sakitnya sangat keras sekali pada saat itu, belum lama tidak sembuh seperti itu. Nah, karena tidak bisa menahan sakit itu, saya sudah saya pasrahkan kepada Tuhan, dan saya panggil nama Tuhan Yesus ya. Dan saya mendapatkan keajaiban yang luar biasa sekali, dan di pagi harinya saya benar-benar bisa sembuh